Oke, berikutnya kita bahas yang namanya word choice. Apa sih itu word choice? Kita harus benar-benar memilih, harus menggunakan kata apa yang cocok. Jika di materi sebelumnya word form itu mengenai pilihan antara penggunaan adjektif atau adverb. Berikutnya kita lebih ke ranah yang lebih banyak lagi variasinya. Maksudnya adalah pilihan katanya banyak. Apa itu? Yang pertama, pilihan antara menggunakan do atau make. Do atau make ini jika dilihat dari segi posisi akan sama-sama benar. Tapi nanti yang dipermasalahkan adalah kata kerjanya harus pakai do atau make. Jadi bukan dari segi posisi lagi, melainkan makna. Sebenarnya langkah baiknya dihafal ya. Jadi make itu make apa aja, make comparison, make contribution, make a decision. Jadi membuat keputusan, membuat perbandingan, berkontribusi, membuat aturan. Nah itu menggunakan make kata kerja yang paling tepat daripada yang lebih tepat menggunakan make daripada menggunakan do gitu. Yang do itu seperti apa? Do itu biasanya gandengannya adalah berupa pekerjaan, tugas, itu menggunakan do. Do business, do a job, do an assignment, do duty. Jadi yang namanya do itu biasanya gandengannya berupa pekerjaan, tugas, itu menggunakan do. Tapi make ya sesuai dengan artinya juga sih, yang namanya make apa? Bisa membuat solusi, nah itu menggunakan make daripada do solution, tapi make solutions. Misal saya, di situ sudah ada ternyata, tadinya mau saya pakai contoh research. Research itu dilakukan atau dibuat ya, research. Lebih cocoknya dilakukan. Makanya kata kerja yang sesuai adalah do research, bukan make research. Seperti itu. Jadi pilihan yang pertama antara do atau make itu hati-hati. Lebih pendekatannya lebih kepada makna. Do itu sesuatu yang dikerjakan, tapi untuk yang sesuatu dibuat menggunakan kata kerja make. Berikutnya, seringkali nanti kita akan dihadapkan juga dengan bentuk so atau such atau to. Nah, dalam hal ini saya biasanya ada satu kalimat yang membuat saya mudah ingat. Nanti teman-teman bisa membuat kalimat sendiri. Kalau kalimat saya adalah my mother is so beautiful that we love her. Saya ulangi. My mother is so beautiful that we love her. Apa maksudnya? Setelah so itu ketemunya beautiful adjective gitu. Baru ketemu that. My mother is so beautiful that we love her. Jadi setelah so-nya ketemu adjective baru that. Seperti itu polanya. Teman-teman bisa membuat contoh kalimat sendiri yang sekiranya mudah diingat. Yang pada intinya jika ada so, ketemunya dengan adjektif dulu, baru that. Apa sih artinya? Begitu cantik sehingga, my mother is so beautiful that we love her. Emakku begitu cantik sehingga kami sangat menyayanginya. Kalau contoh yang di sini, these boxes are so heavy that we can't lift them. Kardus-kardus ini begitu berat sehingga kami tidak bisa mengangkatnya. Itu kalau diartikan.
Tapi ingat yang penting nggak terlalu jauh ke artis sih. Kalau ini masalah susunan. Jadi diingat so beautiful that, so adjective that. Bawahnya lagi boleh ada many tapi ketemunya dengan non. Kalimat yang biasanya saya mudah ingat adalah there are so many people in the room that we could barely get space. There are so many people that, nah intinya adalah tadi ada so harusnya ketemu adjektif, tapi kok ini ketemu many, boleh apa belakangnya non gitu. So many people that, so beautiful that, diingat-ingat itunya. Berikutnya bawahnya pilihan antara such meskipun artinya sama. Jadi ini artinya sama teman-teman. Bedanya kalau such ketemunya non phrase. Apa sih itu non phrase? Nah, non phrase itu ada adjektif dulu baru non. Atau teman-teman bisa mengingat satu kalimat yang sekiranya gampang untuk dihafal. Kalau saya biasanya pakai my mother is such a beautiful woman that we love her. Emakku merupakan wanita yang begitu cantik sehingga kami menyayanginya. Jadi tiga-tiganya ini dari so beautiful dan so many people, such a beautiful woman, itu artinya sama, hanya saja susunan setelahnya itu yang bermasalah. Kalau yang so ketemunya beautiful, adjektif aja, atau so many people. Tapi kalau such ada e-nya dulu, such an. Untuk e-nya nggak harus e ya, bisa jadi menggunakan n tergantung cara bacanya. Antara e dan en, kapan sih pakai en? Jika cara bacanya vokal. Contoh, such an untrue story. Misalkan, such an untrue story. Itu baru pakai en. Itu untuk masalah e atau en-nya. Nah, perhatikan polanya, jangan sampai keliru. So beautiful that, so many people that, such a beautiful woman that. Nah, polanya berarti harus seperti itu. Bawahnya lagi ada to, ini to yang maknanya terlalu. Terlalu sibuk untuk mandi. Too busy to take a bath. Atau teman-teman ingat sepenggal lirik dari slangnya dulu ya. Too sweet to forget. Terlalu manis untuk dilupakan. Too sweet to forget. Ingat-ingat itu aja. Berarti apa maksudnya? Setelah to-nya itu adjektif. Nah setelah adjektifnya ketemunya to infinitive bukan that. It is too cold to go swimming today. Terlalu dingin untuk pergi berenang hari ini. Too sweet to forget. Kemudian ada lagi opsi antara another dan other. Sekali lagi antara another dan other. Apa bedanya? Another ketemunya benda tunggal. Another sandwich, another pencil. Nggak boleh another pencils gitu, nggak boleh. Jadi benda setelah another wajib satu. Kebalikannya jika other harus ketemu dengan benda banyak. Other planets, other people, other pencils. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Berikutnya antara conjunction atau preposition. Meskipun sebenarnya ini udah pernah kita bahas sih, tapi waktu itu saya tidak menyebut namanya apa. Yaitu antara because dan because of. Because itu masih ingat kan setelah because harus ketemu apa, teman-teman? Setelah because harus subject verb. Betul. Nah, kenapa harus ketemu subject verb kalau because? Karena because itu termasuk conjunction. Apapun yang namanya conjunction, umumnya ketemunya subject dan verb gitu. Sedangkan because of, dulu saya bilang jangan sampai ketemu subject verb. Kenapa? Karena because of masuknya di ranah preposition, preposisi. Kenapa kalau preposisi nggak boleh ketemu subject verb? Bolehnya ketemu apa? Bisa non phrase, bisa non clause, gerund dan kawan-kawan ini di antara satu ini nggak harus ketemu semua ya. Because of you, because
of studying English, boleh. Nanti itu namanya gerund. Because of you, nanti namanya pronoun atau noun. Because of water, because of hot water, nanti namanya noun phrase. Because of what you eat, nanti namanya noun clause. Nah, jadi intinya setelah because of jangan sampai ada susunan subject verb. Kalau ada conjunctionnya baru boleh. Contohnya, because of what you eat, I feel hungry. Misalkan, because of what you eat, itu boleh. Yang nggak boleh itu gimana? Because of you eat. Nah itu nggak boleh tuh. Tapi kalau ada conjunctionnya setelah preposisi nggak masalah. Seperti itu. Jadi kalau ada because versusnya dengan because of, apa maksudnya? Jika ada because bergaris bawah, jangan-jangan dia harus because of, seperti itu. Bawahnya lagi although ini versusnya dengan despite atau in spite of. Jika di antara mereka ini ada yang bergaris bawah, berarti mereka saling versus. Kalau although jangan-jangan harus despite. Kalau despite jangan-jangan harus although. Maka harus perhatikan susunan setelahnya harus bagaimana. Although subject verb, jika despite atau in spite of, jangan sampai subject verb. Berikutnya lagi yang sering dipermasalahkan dari segi susunan adalah during. During itu sama seperti when, sama seperti while, sama seperti as juga malah. As yang artinya ketika. Nah, kalau when, while, dan as, pastikan susunan berikutnya berupa subject verb. Kalau during kebalikannya, jangan sampai ketemu subject verb. Seperti itu. Jadi bisa dibilang materi word choice ini mutlak harus pakai sistem hafalan. Jadi kita harus hafal. Hafal apanya? Hafal susunannya dan ciri-cirinya seperti tadi. Another ketemunya benda tunggal, kalau other ketemunya benda jamak. Nah, kayak gitu harus hafal. Berikutnya lagi teman-teman, antara benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Apa itu? Penggunaan many. Kalau many versusnya dengan much. Apa bedanya? Untuk many ke bawah sifatnya sama ya. Many, few, a few, fewer, the fewer, number. Apa samanya? Ya sama-sama harus ketemu benda yang bisa dihitung. Dan harus banyak. Many people, many students, many schools, many activities. Nah, harus pakai S terus kalau many. Karena bisa dihitung dan wajib banyak. Sedangkan much kebalikannya, much ini nggak boleh ketemu dengan benda yang bisa dihitung. Ketemunya dengan apa dong? Ya yang nggak bisa dihitung. Contohnya water, much sand, much sugar, much milk, much air, dan kawan-kawan. Dan kata lain setelah much itu nggak mungkin ada unsur S-nya. Jadi much waters gitu nggak ada. Karena benda yang tidak bisa dihitung selalu dianggap tunggal. Little money nggak ada little manis gitu, nggak ada. Less money dan seterusnya. Number, jangan lupa number itu versusnya dengan amount. Number ketemunya dengan benda bisa dihitung. Number of students, kalau amount ketemunya dengan benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya amount of water, number of students, amount of money, seperti itu. Berikutnya antara no dan not. Kalau no boleh ketemu non, contohnya no people, no student. Tapi kalau not, karena not ini adverb, ya layaknya adverb seperti kemarin ya. Adverb itu ketemu apapun, yang penting bukan non. Itu not any student, kalau ada any-nya dulu boleh not any students. Tapi kalau nggak ada any, nggak boleh not students gitu, nggak boleh. Itu perhatikan antara no dan not. Berikutnya persen, angka plus persen. Apa maksudnya? Ketika ada persen, nah ini diperhatikan, kalau perlu teman-teman boleh catat di catatan masing-masing. 20%. 20%. Nah, persennya itu jangan sampai pakai S lah ya, hati-hati. 20%, 20%. Persennya tetap nggak perlu pakai S meskipun 20%. Nah, itu hati-hati.
Kebalikannya, kalau percentage nggak ada angka di depannya, tapi biasanya ada of, percentage of bla bla bla. Jadi kalau ada angka, pakainya yang persen, tulisannya yang pakai NT ya, itu pun nggak pakai S, persen gitu, nggak, tetap persen aja. Berapa persen pun itu, mau 100% lah, 200%, 50%, tulisan persennya tidak perlu pakai S. Tapi kalau percentage tidak diikuti angka, melainkan non di belakang. Most dan almost. Oke, untuk almost ini contohnya seperti almost beautiful, almost 200 students. Apa maksudnya? Nah, almost ini karena dia sebagai adverb, layaknya adverb pada umumnya, jangan sampai ketemu non langsung, teman-teman. Almost students gitu nggak boleh. Tapi kalau ada all dulu, almost all student, boleh. Atau ada angka dulu, hampir 1.000 siswa, almost 1,000 student, itu boleh. Yang penting almostnya jangan langsung student gitu. Kalau most kebalikannya, most itu boleh kok langsung ketemu non. Contohnya most students, kebanyakan siswa. Most people, kebanyakan orang, boleh. Atau ketemu adjektif nggak apa-apa. Nah intinya most itu artinya bisa kebanyakan yang ketemu dengan non, most students, kebanyakan siswa, most people, kebanyakan orang. Dan arti yang kedua bisa bermakna paling. Nah, untuk yang maknanya paling ini ketemunya adjektif. Contohnya most beautiful, most diligent, paling rajin, most beautiful, paling cantik, kemudian most modern, paling modern, nah gitu. Jadi most artinya dua, ada yang artinya kebanyakan, ada yang artinya paling. Ketika maknanya paling, dia ketemunya dengan adjektif, teman-teman, atau adverb. Most beautiful boleh, atau most beautifully boleh. Tapi ketika artinya kebanyakan, ketemunya dengan non. Contohnya most people, most countries, kebanyakan negara, gitu. Nah, sedangkan almost artinya cuma satu, hampir. Itu pun sebagai adverb aja. Layaknya adverb pada umumnya, jangan sampai ketemu non langsung. Seperti itu. Diperhatikan antara almost dan most. Berikutnya pilihan antara old dan age. Apa ya bedanya old dan age? Kalau persamaannya sih dua-duanya sama-sama usia ya. Menyatakan usia. Tapi bedanya kalau old, I am 17 years old. Old-nya di belakang setelah tahun. Tapi kalau pakai age, pastikan ada of dulu. Nah, itu yang penting. I am 17 years old atau I am 17 years of age. Jadi nggak boleh of old, harus pakai of age jika ada of-nya gitu. Berikutnya near dengan nearly. Wah, kalau near ini sama seperti most ya. Kalau nearly sama seperti almost. Almost 200 people boleh. Nearly 200 people boleh. Yang nggak boleh tuh gimana? Nearly students itu nggak boleh tuh. Jadi jangan sampai ketemu non. Near house nggak boleh. Nearly house. Berikutnya antara like dan alike. Nah, ini ada kabar bagus. Apa kabarnya? Jika ada alike ya, yang sebelah kanan ini. Jika ada kata alike di awal kalimat, fix itu soal bonus. Apa maksudnya? Pasti salah jika ada kata alike di awal kalimat. Pasti itu. Atau yang kedua, setelah alike-nya masih ada non gitu nggak boleh. Kenapa? Karena secara arti alike ini artinya sama. You and I are alike. You and I are alike. Kamu sama aku tuh sama. You and I are alike. Sama seperti kita bilang you and I are the same. Jadi setelah same-nya nggak ada apa-apa lagi kan? Nggak mungkin kita bilang you and I are the same people.
Enggak, bukan seperti itu maksudnya. Jadi saya ulangi, jika ada a like di awal kalimat pasti salah. Atau jika setelah a like-nya masih ada sesuatu, khususnya non tuh, like people gitu nggak bisa. Tapi kalau like, nah kalau like ini kebalikan dari a like, apa? Dia mah netral, bebas. Boleh ketemu non di belakangnya nggak apa-apa. Di awal kalimat gitu nggak apa-apa, itu like. Tapi kalau sampai a like di awal kalimat, tidak boleh. Berikutnya like dan unlike yang bawah ini maksudnya adalah unlike. Unlike itu preposisi ya, maka layaknya preposisi pada umumnya boleh dong di awal kalimat. Jadi hati-hati. Yang tidak boleh di awal kalimat itu adalah alike. Kalau unlike itu boleh di awal kalimat. Dan terhitung preposisi. Apa maksudnya? Karena dia preposisi, ya jangan sampai ada subject verb setelah unlike. Gitu. Selain alike, ada juga yang tidak boleh di awal kalimat atau ada non gitu di belakangnya nggak boleh. Apa itu? Alive. We are still alive. Ya, kita masih hidup. Alhamdulillah kita masih hidup. We are still alive. Jadi alive itu artinya hidup. Kalau makhluk hidup misalkan, berarti a live creature dong misalkan ya. A live creature gitu. Nggak bisa. Life yang artinya hidup ini dia benar-benar harus di akhir, nggak boleh ada apa-apa lagi di belakang. We are alive, kita hidup. Tapi kalau kita menginginkan makna makhluk hidup, kita tidak bisa bilang alive creatures, nggak bisa. Tapi pakainya living creatures. Living creatures. Jadi living sama alive artinya sama-sama hidup. Bedanya adalah kalau living ketemunya non, living creatures, living body, living apalagi yang hidup-hidup. Nah, kalau yang alive artinya memang hidup, tapi di belakang jangan sampai ketemu non. Itu dia. Nah, sedangkan live, nah ini artinya bukan live lagi ya, live. Live itu artinya bisa tinggal, tapi ada juga live yang objektif. Contohnya apa? Itu siaran langsung. Kalau teman-teman nonton acara, khususnya program TV, biasanya kalau siaran langsung pasti ada tulisan di pojok kan ya, live. Itu artinya langsung, bukan hidup lagi artinya. Gitu. Nah, ketika artinya langsung, boleh ketemu non, live concert, konser langsung gitu. Konser yang disiarkan secara langsung itu boleh live concert, tidak boleh live concert. Seperti itu. Jadi bisa dibilang word choice ini memang mutlak kita harus banyak baca atau ya hafal setidaknya. Coba dipraktikkan di contoh soal bawahnya. Willa Cather is known for Antonia and another novels of the American frontier. Tebak yang salah itu yang mana, teman-teman? Di kalimat pertama. Yuk, mana yuk? Another, betul. Salahnya apa ya? Nah, itu novels. Tadi. Kita itu harus novelnya satu. Another novel. Nah, ini kok malah banyak. Berarti nggak boleh pakai another. Harusnya other. Betul. Is known, kenapa di situ betul? Karena is itu anggota be, ketemu non yang notabene verb 3, udah bener dong, be ketemu verb 3. Diperkuat dengan adanya for preposisi. Jadi nggak boleh is knowing, memang harus is known. Berikutnya, the, of the, udah bener dong, of itu preposisi harus ketemu non. Dan ada awalan the, itu memang ciri-ciri dari non. Justru kalau nggak ada of, novels langsung ketemu The American gitu, itu malah nggak boleh. Kenapa? Dua kelompok non nggak boleh saling ketemu tanpa ada preposisi. Makanya Charlie aman. Frontier aman karena frontier ini non, American itu adjektif ketemu non sudah aman banget. Nomor 2. Despite most people
tomato a vegetable. Botanist classify it as a. Di kalimat kedua ini yang salah adalah mana yang? Yang salah. Ya, coba dibaca dulu. Despite ya. Kenapa? Ingat aturan despite. Despite itu jangan sampai ketemu subject verb. Kok di belakang despite malah ada most people subject, consider itu verb. Nggak boleh. Terus diganti apa dong? Despite itu versusnya dengan although. Jadi despite sebaiknya diganti although. Although most people consider the tomato a vegetable. Nah, sehingga bravo benar. Kenapa bravo benar? Consider itu verb. Aturan verb adalah lihat dulu subjeknya tunggal jamak. People, most people itu banyak. Makanya consider nggak perlu pakai S gitu. Classify, apa itu? Ify, ciri-ciri apa? Coba. Ify. Classify, identify, personify. Apa ya? Adjective. Verb. Ciri-ciri verb, teman-teman. Nah, itu jangan lupa. Oh, classify ini verb. Sehingga kalau kita tahu ini jenis kata apa, baru deh kita bisa memahami aturannya harus gimana. Ketika kata kerja bergaris bawah, sama seperti consider, pastikan dulu dengan subjeknya tunggal atau jamak. Mana subjek dari classify? Mana ya subjek? Botanis. Botanisnya banyak, makanya classify nggak perlu pakai S, benar deh. As a fruit. Nah, as itu bisa preposisi, dikarenakan as bisa preposisi, boleh dong ketemu non gitu. Jadi as yang dimaksud ini bukan yang as harus pasang itu bukan. Nah, atau bagaimana cara bedain as yang preposisi dengan as yang harus berpasangan. Untuk yang berpasangan itu setelah us-nya harusnya berupa adjektif atau adverb, bukan noun gitu. Us diligent, us hard, apalagi quickly, gitu. Itu baru harus berpasangan. Selama tidak ketemu dengan adjektif gitu, berarti dia sebagai preposisi. Berikutnya nomor 3, an understudy is an actor who can substitute for other actor in case of an emergency. Di kalimat ketiga yang salah adalah mana ya? Other ya. Kenapa harus other yang salah? Other itu harus ketemu benda banyak. Ini aktornya kok cuma satu. Wah, harusnya other diganti another. Betul. Who can? Kenapa benar who can? Who can ini apa sih? Conjunction. Who. Kalau conjunction bergaris bawah, pastikan dulu dengan benda sebelumnya udah cocok belum? Cocok belum tuh gimana sih maksudnya? Who harus berupa orang. Aktor memang udah orang, makanya dia cocok. An. Kok bener sih an-nya? Nah, masalah penggunaan e atau an tergantung cara baca kata setelahnya. Kalau dibacanya vokal, pakai en. Kalau dibacanya konsonan, baru pakai e. Jadi bukan serta-merta ketemu huruf vokal ya, harus dibaca vokal. Hurufnya sih U, vokal hurufnya, tapi tergantung cara bacanya. Kebetulan kali ini cara bacanya memang vokal. Understudy. Boleh deh pakai N. Gitu. Kalau university pakai E atau N? Ya, betul. Hurufnya sih vokal, tapi dibacanya konsonan. University. Berikutnya kalimat bawahnya. Coba lagi ditebak. During economic booms, there is a small number of unemployment. Mana yang salah? During
During, aturan during itu harus gimana? Jangan sampai ketemu subjek verb. Setelah during ketemu subjek verb enggak? Iya. Mana subjek verbnya? Economic booms. Economic booms. Booms itu sendiri bisa menjadi dua. Kadang bisa non, kadang bisa jadi verb. Apa maksudnya? Sementara ini masih multifungsi ya. Karena boomsnya bisa jadi dua-duanya, bisa jadi verb, juga bisa jadi non. Seandainya kita menganalisanya booms ini verb, salah duringnya. Tapi seandainya kita menganggapnya boomsnya non, berarti masih bisa jadi. Coba kita lirik dulu yang lain, apakah ada yang bisa disalahkan? Kalau memang yang lain udah benar, boleh deh kita salahkan during. Karena curiganya booms ini verb. There is a small number of unemployment. Dua sisanya itu beneran udah pas belum? Number unemployment. Men itu jadi apa? Non. Non ya. Non berada di setelah preposisi sudah betul. Nah, numbernya ini teman-teman. Number dan amount of mereka versus. Apa versusnya? Kalau number, pastikan ketemu dengan benda yang bisa dihitung, itu pun jumlahnya banyak. Sedangkan amount ketemunya dengan benda yang tidak bisa dihitung. Kebetulan unemployment ini tidak bisa dihitung. Jadi harusnya yang dipakai bukan number, melainkan amount. There is a small amount of unemployment. Harusnya gitu. Nah, karena lebih berhak number yang salah, berarti booms sebenarnya kali ini dia sebagai yang during economic booms. During economic booms, boomsnya yang non ya kali ini. Berikutnya bawahnya, the sun is so bright to look at directly. Mana yang salah? The sun is so bright to look at directly. Ini berhubungan dengan yang tadi. Pilih dipilih, pakai yang mana ini? Yang mana yang keliru? So bright. Tuh. Harusnya apa ya? Too Terlalu. The sun is too bright to look at directly. Harusnya gitu. Loh, kenapa so salah? Kalau kita mau pakai so, belakang harusnya ada that. Loh, kan yang belakang juga bergaris bawah. Bisa jadi dong yang belakang emang salah. Misalkan maunya membenarkan itu look at. Oke. Kalaupun mau membenarkan to look at, jika so-nya kita anggap benar, ingat pasangannya. So beautiful that. Nah, ada that-nya dulu. Habis itu ada subject verb. My mother so beautiful that we love her. Nah, kalau kita memperbaiki yang belakang, terlalu banyak yang kurang. Nggak ada that-nya, nggak ada subjeknya, itu nanti. Jadi mau nggak mau yang disalahkan yang so-nya aja. Tinggal diganti dengan too. Too bright to look at directly. Gitu. Berikutnya lagi. Because migration to the suburbs, the population of many large American cities declined between blah blah blah. Yang salah adalah because ya, betul. Kenapa because salah? Because itu wajib subject verb. Lah ini sampai koma belum ada verbnya. Suburb siapa tahu dia verb misalkan, karena memang suburbs itu bisa menjadi verb. Kebetulan kali ini
ada awalan the sebelum suburbs. Fix dia itu non, bukan yang verb. Sehingga setelah because kok nggak ada subject verb sih? Karena tidak ada subject verb, mau tidak mau because-nya kita salahkan. Harusnya diganti dengan because of. Because of migration to the suburbs, the population non berada di setelah the udah aman banget. Many-nya udah aman. Kenapa many aman ya? Many dan much mereka versus. Versusnya adalah pastikan many ketemu dengan benda yang banyak dan bisa dihitung. Kalau much kebalikannya, tidak bisa dihitung dan pastinya tunggal. Nah, kenapa many benar? Karena ada kata apa di belakang? Karena ada kata? Ada kata apa di belakang many? American cities. Nah, American cities. Cities-nya itu yang penting. Cities itu menandakan dia itu banyak. Ciri-cirinya kan ada is. Jadi sudah fix pakai many daripada much. Decline itu verb. Pakai verb 2 karena memang tahunnya lampau. Terakhir. The giant squid is so an elusive animal that at one time it was believed to purely mythical. Kira-kira yang salah adalah